hujan masih panas apa sudah mulai sejuk? Sudah ada hujan? Sudah ada lawan sama hujan. Nah, kalau tidak, hasilnya seperti ini. Ya, kering kerontang di gurun, siang hari panas sekali dan kering. Tetapi kalau malam dinginnya luar biasa. Nah, panas dingin, batu-batu pun retak, makin lama menjadi semakin kecil, batu semakin kecil, akhirnya jadi kerikil pecah lagi jadi pasir, dan ini hasilnya luar biasa, bisa kering kerontang. Syukur Tuhan sudah kasih hujan ya. Siapa yang di rumahnya belum turun hujan? Ada yang belum turun hujan? Semua sudah kebagian ya. Kalau ada yang belum kebagian, kalau mau bumi, kita share ya, kan supaya nanti didoakan biar makin bisa turun hujan. Pagi hari ini tetap kita di dalam tema 1 tahun kita adalah total breakthrough melalui just believe, bukan Justin Bieber, tapi apa? Just believe. Percaya saja, percaya saja. Kalau kita baca di Alkitab, percaya itu adalah hal yang penting. Percaya ini berkaitan dengan iman. Iman pasti percaya. Tetapi belum tentu semua yang percaya berkaitan dengan iman. Percaya kepada paranormal, percaya kepada feng shui, percaya kepada banyak percaya lain. Tapi percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya itu adalah iman. Nah, kalau saudara baca di dalam Alkitab, di perjanjian baru saja, yang berkata tentang imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyembuhkan engkau, imanmu. Ada berapa ayat? Ada langsung bisa tinggal search saja. Kalau 47 keliru saudara, tidak 47. Karena kalau pakai smartphone, pakai Android, tinggal di search kan, imanmu search begitu, cari hasilnya 47. Tetapi sebetulnya 45. Kalau yang gua satu kirimanmu, ada kata kirimanmu itu yang imannya masuk di situ. Ada satu lagi bagian yang lain. Tetapi Tuhan sendiri katakan, sekalipun kita tidak cari maupun tidak lihat di dalam Alkitab, iman itu berharga di hadapan Tuhan. Orang benar hidup karena iman. Orang benar hidup karena apa? Percayanya. Roma 1 ayat 17 dikatakan orang benar hidup karena iman. Ini yang membawa Martin Luther menjadi satu kebangunan rohani, bahwa orang itu hidup dibebaskan dari segala beban-beban dosa bukan karena punya uang. Kalau karena punya uang harus beli surat pengakuan dosa. Yang tidak punya uang masuk neraka. Bahkan ketika tahu orang tuanya belum di dalam Tuhan, tapi orang ini uangnya banyak, oknum-oknum dalam gereja boleh katakan, ayo juga untuk orang tuamu. Maka diadakan doa untuk arwah-arwah supaya arwah diselamatkan karena anaknya beli surat pengakuan dosa. Surat pengakuan dosa sempat diperjualbelikan di gereja. Tetapi Martin Luther dengan pimpinan Roh Kudus dibukakan bahwa orang benar hidup karena percaya. Percaya apa? Dengan percaya Injil. Injil itu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Percaya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan, percaya Yesus. Katakan percaya Yesus. Percaya Yesus apa? Ya pokoknya percaya Yesus saja. Percaya Yesus apa? Percaya Yesus mati menanggung dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa, dia yang bukan keturunan dari Adam yang pertama, tidak ada dosa asal, tidak ada dosa warisan, dia tanpa dosa sama sekali, dia mati karena menanggung dosa saudara dan saya. Dan kita mengakui, karena percaya kita mengaku bahwa dia adalah juru selamat kita diselamatkan. Amin. Orang benar hidup karena iman. Habakuk 2 ayat 4, orang benar hidup karena percaya. Percaya ini seperti ini. Kalau kita lihat di Mesir, orang Israel dijajah lebih daripada orang Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Mereka dibawa diangkut oleh karena kelaparan. Mereka karena tidak ada lagi hasil, mereka pergi semua ke sana. Karena waktu Yusuf menjadi penguasa, ternyata kemudian orang-orang mereka cari makanan. Yakub yang berganti nama dengan Israel, anak-anaknya pun kelaparan cari bahan makanan, pergi ke Mesir sampai mereka menetap. Tapi ternyata setelah itu diperbudak 400 tahun lama, diperbudak ke Mesir. Nah, untuk mereka bisa keluar, Tuhan kasih tulah, berganti dari tulah, air dari darah, lalat pikat. Kita dulu sudah pernah lihat lalat yang bisa masuk sampai ke dalam pori-pori sampai daging ini, terus tumbuh sampai keluar fly, dan bukan di YouTube, cari saja, mengerikan sekali. Hewan pun bisa dimasuki lalat yang seperti itu. Katak, belang, dan macam-macam tulah. Ini Firaun tidak bertobat juga. Tulah terakhir apa? Matinya anak sulung. Tidak terluput, hewan pun anak pertama mati. Kalau anaknya cuma satu habis. Nah, untuk orang Israel dikasih perlindungan. Tuhan kasih bocoran terlebih dahulu. Tuhan kita orang yang sering kasih bocoran, tapi bukan dalam ujian. Sungguh Tuhan Allah
tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa memberitahu keputusannya kepada hamba-hambanya itu para nabi. Dikatakan kepada Musa adalah caranya supaya terluput dari matinya anak sulung adalah diambang pintu rumah, harus dikasih darah. Dikasih apa? Darah. Darah apa? Darah binatang, darah sembelihan hewan, kambing domba. Ini melambangkan daripada domba Allah yaitu Yesus Kristus. Maka ketika orang-orang Yahudi dengan taat kasih darah di ambang pintu, anak-anak mereka luput. Kalau dia seorang imam, anaknya nanti bisa melanjutkan karena imam turun-temurun. Kalau ini ayahnya pedagang, anaknya misalnya tiga-tiganya hidup. Kalau anaknya lima-limanya hidup. Tapi kalau lupa, tidak taat, tidak taruh darah, yang anaknya 5 tinggal 4 karena anak pertamanya tewas. Kalau anaknya 3 tinggal 2. Nah, terluput dari orang ini baik atau jahat. Kalau dia penjahat, orang Israel juga ada yang jahat. Baca saja di Alkitab tentang bagaimana mereka memberontak kepada Musa, bagaimana mengkhianati Paulus sebagai saudara Paulus dan lain sebagainya yang menghantam Tuhan Yesus. Nah, ternyata kalau mereka jahat, sekalipun mereka jahat, mereka orang berdosa, tapi mereka taruh darah di ambang itu, anaknya hidup atau tewas? Hidup. Tapi kalau mereka ini orang baik, saleh, jujur, tidak pernah melanggar satu pun hukum yang Tuhan berikan, perintah Tuhan, tapi tidak taruh darah bukan di ambang itu, anaknya bagaimana? Tewas. Ini yang dikatakan orang benar, hidup karena percaya saja. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita suka amal, itu semuanya tidak masalah dan itu baik. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi karena percaya. Dan kalau ini bocor ke orang Mesir dan dia pakai darah, anaknya pasti hidup. Itu sebabnya sekarang keselamatan tidak lagi eksklusif. Tadinya hanya dipikir orang Yahudi yang menerima keselamatan. Tapi Tuhan tunjukkan berulang-ulang Cornelius yang bukan orang Yahudi bisa menerima Tuhan Yesus, satu orang percaya seluruh bangsa isi keluarga diselamatkan. Ayatnya dari itu, dari orang yang bukan Yahudi bisa diselamatkan. Baptisan Roh Kudus juga sama. Oh bisa mereka penuh. Dan sekali lagi, saudara, maukah hidup kita mengalami total breakthrough? Maukah hidup kita diubahkan Tuhan? Maukah kita berhasil? Selama ini mungkin terpuruk dengan kegagalan, sakit penyakit yang tidak bisa sembuh-sembuh, keuangan yang tidak pernah beres, utang malah tambah besar karena daya bunga dan sebagainya, percekcokan, perselingkuhan, kenajisan, mungkin kita dibelenggu oleh ketagihan atau kecanduan sesuatu. Kalau mau dibereskan pagi hari ini, minggu lalu kita sudah dapat kunci untuk menyembah Tuhan. Beberapa kali ketika saya menyembah Tuhan, Tuhan bicara, termasuk tadi untuk menyembah Tuhan. Tuhan tidak lihat ayat ini, saya terpaksa bukan. Tuhan tambahkan, yang belum saya taruh di bawah, Tuhan berikan beberapa ayat tambahan yang Tuhan katakan, ini yang Tuhan mau sampaikan. Saya lihat Tuhan bicara Tuhan berkata, asal percaya saja. Bagian kita apa? Percaya. Contoh, orang kerja keras, mungkin setiap hari harus bekerja 12 jam. Tetapi hasilnya pas-pasan terus, bisa nggak? Bisa. Saudara kalau kerja di kantor, misalnya di bank biasanya orang ada di customer service, senyum, pakaiannya rapi, di kasir, mereka bekerja dengan seragam yang bukan seragam kerja kasar tentunya. Kira-kira kerja jadi kasir saja di bank, kerja jadi customer service di bank, masuk jam berapa kira-kira? Jam berapa? Kurang lebih perusahaan. Setengah 8, oke, setengah 8. Pulang jam berapa? Jam 5. Kalau di barat sana 9 to 5 dibilangin jam 9 sampai jam 5. Di sini lebih rajin. Jam berapa? Setengah 8. Kalau setengah 8 sampai jam 5 berapa jam? Beda, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, 9,5 jam. Tapi ada istirahat, betul kan? Istirahat berapa lama di kantor? 1 jam. Berarti sebetulnya bukan 9,5 jam, tapi berapa? 8,5 jam. Sabtu jadi libur. 8,5 kali 5 hari saja sudah 40 jam lebih kan? 42,5 jam kerja. Kira-kira kalau bos manajer, apakah datang pada sampai awal jam 5, jam 4 pagi? Tidak juga. Pulang mungkin ada meeting, ada apa dan lain sebagainya. Saya mau tanya, kalau kita kerjanya narik beca, orang yang bawa beca, sekeliling kita kalau ada beca, jam berapa biasanya siang beca? Pagi-pagi jam berapa? Jam 5, jam 6 sudah ada, betul ya? Bisa. Pulangnya jam berapa mereka?
Kira-kira. Saudara jam 7 malam masih ada nggak bisa? Jam 8? Masih. Jam kerja lebih banyak. Kira-kira yang lebih berpaut yang mana? Apalagi hari ini musim panas sekali mereka. Ya bawa beca. Mau tanya, kira-kira hasilnya? Gak usah dengan manager, dengan kasir, dengan customer service bisa lebih besar kan? Umumnya kira-kira bakal lebih besar kan? Nah, kerja keras, gak salah. Dan market beca itu pekerjaan terpuji daripada pekerjaan kita korupsi yang melakukan dana dan sebagainya bikin dosa. Tetapi ketika kita kerja keras, bisa saja hasil kita pas-pasan, bahkan tetap berkurang. Jujur, kok saya mau melakukan ini, mau jujur, saya mau bereskan kerja saya dengan cara yang jujur, kerja keras, bisa saja sepertinya begitu terus jalan. Tapi kalau kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita, mungkin kerjanya gak berkurang, tetap kerjanya sama. Jangan gara-gara percaya Tuhan Yesus masuk kerja jam 10, pulang jam 3 begitu, itu dipecat sebentar lagi. Terus akhirnya jadi full timer, full timer di rumah. Ya beternak teri, antar anak, antar istri. Nah, waktu kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita, mungkin kalau tadinya kita jalan 10 mil, 10 kilo, 10 jam, bisa saja setelah kita percaya Tuhan memberkati kita, Tuhan tetap suruh kita jalannya sama 10 jam atau 10 mil atau 10 kilo, tetap bisa. Tapi hasilnya beda. Atau Tuhan bilang tetap jalannya 10 jam, jalanlah 10 kilo, tapi waktu kita mau jalan 10 kilo, tiba-tiba ada orang yang sepeda motor, ayo naik motorku, kita naik sama dia. Jadi baru jalan 1 kilo, 9 kilonya diajak sama temen naik sepeda motor, hasilnya kayaknya sama. Jadi percaya nggak Tuhan bisa memberkati saudara? Nah, pagi hari ini Tuhan mau kita membawa mindset kita. Tapi jangan dibalikin begini, saya percaya Tuhan memberkati, terus kita jadi malas nggak mau kerja, kita nggak mau usaha, kita nggak mau punya keluar modal. Kerja pun usaha sendiri perlu keluar modal, perlu kan? Beli bahan baku, beli apa, menyiapkan, perlu keluar uang. Tapi ada orang yang sudah keluar banyak, tiba-tiba habis. Buka bisnis tertentu, sudah keluar modal, sewa tempat, siapkan stok barang, apa-apa, misalnya kalau usahanya ATK, lupus kantor, segala macam. Tapi kemudian, ya bisa juga itu dengan pinjam dana dari luar. Tapi kemudian nggak laku-laku. Sewa jalan terus lama-lama habis. Barang nggak dibeli juga, nggak kembali uangnya. Macet. Tapi kalau kita percaya Tuhan sanggup memberkati kita, usaha kita jadi berbeda. Kalau perlu pindah, Tuhan akan bilang pindah. Kalau Tuhan suruh ganti, bisnisnya Tuhan pimpin dengan Roh Kudus, kita suruh ganti, kita ganti. Dan Tuhan berkati. Kira-kira Tuhan senang nggak kalau kita berhasil? Apa Tuhan ingin supaya kita menderita? Enggak ada Tuhan seperti itu. Ini sebabnya. Karena percaya mereka diselamatkan, bukan karena usaha. Harus amal-amal berapa banyak? Harus menyiksa diri, menoreh-noreh dengan benda-benda tajam begitu, siksa-siksa diri. Mau sampai seperti apa? Tapi ternyata percaya saja, just believe, untuk itu akan terjadi. Tapi saudara-saudara, kita lihat Yesaya 7 ayat 14. Ini janji Tuhan. Karena di sini 7 kali 2 14 tanggal 14 Desember kita akan merayakan Natal. Itu gak diajar di sekolah teologi. Mari baca sama-sama 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Alkitab bahasa aslinya maupun bahasa Inggris tidak sebut perempuan muda, tetapi disebut sebagai virgin. Apa bedanya virgin sama perempuan muda? Virgin itu apa? Perawan. Perawan melahirkan itu mujizat. Perempuan muda belum tentu perawan. Jika perempuan muda itu sudah nikah, sudah kawin, maka dia tidak perawan lagi. Maka dia bilang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak. Banyak perempuan muda-muda zaman apalagi Indonesia belum merdeka, anak begitu masa puber aja dijodohkan nikah untuk belasan tahun. Tetapi sesungguhnya berkata seorang perawan mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia siapa? Katakan Immanuel. Tuhan yang kita sembah namanya siapa? Mau bingung? Jangan bingung saudara. Kita nyembah Tuhan itu siapa namanya? Yesus. Kenapa dibuatkan namanya Immanuel? Begitu lahir dikasih nama Immanuel, iman. Dikasih namanya siapa? Yesus. Tapi saudara percaya nggak bahwa Yesus yang lahir itu adalah Immanuel?
Percaya? Kita akan lihat kenapanya Tuhan selalu beri penjelasan melalui firman. Immanuel, katakan Immanuel. Perempuan muda, perawan melahirkan anak, diberi nama Immanuel. Nah, kembali, Immanuel. Kenapa nyataannya namanya Yesus? Nubuatannya Immanuel, tapi sesungguhnya dikasih namanya Yesus. Oh, mungkin Immanuel perjanjian baru pun ketika malaikat datang kepada Yesus kasih tahu bahwa kasih nama anak yang dikandung oleh tunanganmu yang menjadi istrinya namanya Maria, kasih nama Immanuel. Tapi kenapa panggilan Yesus? Oh, itu kayak Abdurrahman Wahid, panggilannya Gus Dur. Bukan begitu, saudara. Kita lihat, saudara, ini kira-kira gambar apa? Tentang apa? Kisah apa? Kisah apa ini? Ada yang bilang Yusuf. Ini sesudah atau sebelum bertunangan dengan Maria? Ini Yusuf yang berbeda. Sebelum jadi wakil presiden atau sudah jadi wakil presiden? Bukan Yusuf itu juga. Saudara, bayangkan kalau saudara pergi ke pasar. Saya prihatin di Jogja ada pasar sedang direnovasi. Tempat penampungannya ditutup dengan seng. Pernah lihat saudara? Tempat penampungan dari apa? Seng. Itu kayak oven besar sekali. Saudara kalau mau masuk ke situ belanja sebentar, pasti saudara sudah sempat pulang. Aman, gak boros. Kalau pergi ke mall sejuk gitu lama-lama bisa, dia gak perlu beli jadi beli. Buktinya apa? Lama di sana haus, beli minum, keluar uang. Beli makan karena lapar, bayar karcis. Pergi ke pasar yang tadi penampungan dibuat untuk dipakai sen. Jadi waduh dipakai sen ya. Saudara tahu di Jogja ada pasar yang sudah penampungan dipakai sen. Tapi atasnya sumbernya asbes, itu juga sama juga sebetulnya. Penderitaan yang tidak mudah, kasihan sekali orang berdagang di dalam sana. Kita masuk cuma sebentar, di dalam sana panas sekali. Nah ini kalau nggak pakai seng, nggak pakai asbes, nggak usah ditutup seperti itu. Tapi letaknya di padang pasir, seperti apa? Panasnya lebih dahsyat lagi. Dan ternyata pasti ada daerah sumber air, namanya disebutnya oasis. Nah di kumpulan tempat itu orang mulai berkumpul, menukar barang, jangan dulu barter. Lama-lama dibuatlah mata uang supaya mudah daripada bawa terus bawa ayam, mau beli apa? Mau beli babi, bawa ayam, gak ada yang jual haram nanti. Ayamnya bawa pulang lagi. Akhirnya gak jadi terjadi pertukaran. Tapi lama-lama orang mulai mengerti soal uang. Maka di pasar terjadi transaksi. Dan di pasar itu pasti ada orang penjual, ada pembeli, ada siapa lagi kira-kira di pasar? Ada siapa lagi? Preman. Apa? Preman. Copet, ada nggak kira-kira di pasar? Oke, setelah tadi kalau pergi ke pasar, kalau perbiasaan luar biasa masuk ke dalam pasar itu, orang langsung mulai semua. Dia nggak mau berbuat jahat, dia berbuat jahat, begitu. Ternyata copet ada, preman ada, pokoknya segala macam udah desak-desakan. Dan apa saja yang dijual di pasar? Nasi goreng, sembako, apalagi kira-kira? Sayuran, buah, segala macam ada di pasar. Yang jual daster juga ada. Kalau nggak percaya lihat, ada orang pulang dari pasar mau beli telur, pulang bawa daster. Macam-macam ada dijual. Dan di Mesir sana, bukan hanya ayam, kambing dijual, manusia pun dijual, perbudakan. Yusuf itu saudara-saudaranya nggak suka, iri jengkel, masukkan ke sumur, biar mati saja. Kalau mati jadi berdosa, bunuh saudara. Ambil, kalau dibawa pulang, lapor pasti dengan ayahnya. Oh, saya diperlakukan demikian. Gimana caranya? Jubah yang maha indah, pakaiannya dilucuti, diambil, dikasih darah, sehingga seolah-olah anak ini tidak ambil yang puas. Ayahnya bilang, saya nggak tahu bahasa Ibrani-nya innalillah wa inna ilaihi raji'un, itu bahasa Arab. Tapi ternyata dia dijual ke orang-orang Ismail. Orang Ismail ini kerjanya dagang kuda. Dibawa ke pasar. Sampai di pasar itu, dia pasti sudah luka-luka karena diikat di leher. Saudara pakai tali, bukan pakai dasi dari suku. Pakai tali yang kasar buat tarik pohon itu loh. Atau tangan pakai olahraga tarik tambang ini bisa luka. Saya terlalu kasih karena olahraga tarik tambang itu ketarik. Nah ini sampai lecet, kenapa? Karena mereka dengar hari ini akan ada pejabat istana, pejabat yang namanya Potifar akan datang ke pasar. Ini mungkin pasarnya pasar wage. Jadi hariannya kan itu ada apa? Pagi, pon, kliwon segala macam. Ini Potifar akan datang, mau beli apa? Budak. Jadi cepet-cepet diseret-seret supaya cepet sampai. Yusuf ini tidak tarik begitu. Pasti lebih gampang nyari Yusuf daripada nyari saya. Karena saya nggak tahu misalnya. Diseret udah lupa kan? Pelajaran. Saya baca buku tentang
Aku bukan budak. Terbitan Libri, itu dari Yayasan Katolik, seorang perempuan yang jadi TKI ke Hong Kong. Ternyata di BLK, Balai Latihan Kerja, para perempuan-perempuan yang dikumpulkan itu, ada satu hari tertentu harus masuk ruangan, sampai ruangan dilucuti pakai telanjang bulan, disaksikan oleh tim kesehatan. Yang kadang-kadang tim kesehatannya belum tentu dokter, yang ikut-ikut hadir dalam, cuma lihat-lihat saja orang ketika dibuka, katanya mau diperiksa paru-parunya segala macam. Tapi rasanya enggak sih gitu. Apa kalau pemeriksaan orang yang sedang suka? Itu terjadi pelecehan dimulai oleh bangsa sendiri, oleh kaumnya sendiri, dan timbullah kesukaan sesama jenis ketika mereka sering lihat seperti itu yang terjadi di PKI yang saya baca. Nah, Yusuf ini akan diperiksa. Mungkin kalau sopannya dikasih pakaian seperti ini, ada yang berkata Yesus pun disalibkan sebetulnya telanjang sehingga perempuan-perempuan memalingkan wajahnya, lihat terus demikian. Yusuf yang diperiksa seperti itu. Kira-kira kalau kita ada di pasar itu, lihat Yusuf yang lagi dipilih-pilih itu, apa yang kita katakan tentang dia? Kasihan ya, aduh kok sampai begitu ya, kok dijual seperti hewan ya. Tapi Tuhan melihatnya dengan pandangan yang berbeda tentang Yusuf. Apa yang Tuhan katakan? Dia pribadi ini, dia orang yang berhasil. Yusuf pribadi apa? Nah, kayak gini berhasil. Masa yang gini berhasil? Memang nanti suatu saat dia berhasil, enggak. Di masa ini pun firman Tuhan sudah katakan dia berhasil. Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir sebagai apa? Dagangan. Sebagai apa? Budak. Perjalanannya luar biasa itu oleh orang-orang Ismail. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, pejabat, mungkin ini pimpinannya pas pampres gitu ya, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi, katakan sama-sama 2, 3, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Berikutnya kata sambungnya apa? Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ini bukan karena, bukan sebab, bukan tetapi, bukan meskipun, bukan sehingga dan sebagainya. Ini katanya apa? Maka. Kalau maka yang ini setelah atau sebelum? Saya lapar, maka saya makan. Saya mengantuk, maka saya tidur. Setelah kata maka itu sesudah atau sebelum? Setelah. Berarti ini sebelum. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, katakan Tuhan menyertai. Sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, katakan selalu berhasil. Di dalam Alkitab Inggris, New King James Version dikatakan ini adalah prosperous, always prosperous. Kalau saya kata prosperous, itu adalah prosperity gospel, Injil kemakmuran. Saya nggak pakai kata kemakmuran, saya ambil dari langsung Alkitab Indonesia kita pakai secara umum. Dikatakan Tuhan menyertai, selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi sebelum dibawa pulang ke rumah, lagi masih ada di pasar, keadaannya masih luka, kotor, berdebu, panas, waktu dia juga bibirnya pecah-pecah. Waktu itu ada belum ada lautan cap kaki 3. Meja sudah ada, meja kakinya berapa? Kenapa meja kakinya 4? Kalau 3 rentan. Nah, ternyata masih dalam keadaan itu firman Tuhan sudah berkata dengan jelas. Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya, maka tinggallah di rumah Tuhan orang Mesir. Katakan Yusuf. Yang tadi kita lihat ada di pasar, kita bisa bayangkan sebagai budak ikan ditawar-tawar, periksa-periksa. Lihat-lihat matanya tetap tidak. Kami ini tidak dipogakuli, tidak. Pinjam aja dia kan, aduh, tidak bisa. Dan diperiksa segala macam. Yang hanya begini, Tuhan bilang berhasil. Kuncinya apa? Tuhan menyertai. Katakan Tuhan menyertai. Saudara mulai jelas Yesaya 7:14 tadi. Siapa namanya? Immanuel. Namanya siapa? Immanuel. Keberhasilan di Amerika Serikat, negara yang katanya paling maju kanan kiri orang ke bulan, bikin peralatan nuklir tercanggih, sering ikut campur kalau negara-negara lain sedang bertikai, macam-macam yang terjadi di sana, segala macam budak, segala macam produk ada, kelihatannya sukses,
bersaing dengan Uni Soviet bubar, sekarang dia cari partner musuh lain dulu, Vietnam, di Timur Tengah segala macam. Di Amerika orang dihargai, dilihat dari apa yang dihasilkan, apa yang dikerjakan, apa yang dikumpulkan, apa yang dimiliki. Tapi ujung-ujungnya negara ini sekarang sedang mengalami kebangkrutan. Para bisnismen, pengusaha-pengusaha dari negara pengekspor banyak yang kolaps. Syukur Indonesia pasarnya lebih banyak di dalam negeri, rakyatnya banyak, maka perusahaan-perusahaan tetap bisa jual. Kalau hanya mengandalkan ekspor ke Amerika, waduh, kalah kabur. Kenapa tidak terjadi demikian? Di sana banyak orang membeli barang-barang yang mereka tidak perlukan dengan uang yang mereka tidak miliki, hanya untuk dipertunjukkan kepada orang yang mereka tidak sukai. Pengen rumah besar, gak mau apartemen, nyicil kredit, akhirnya mortgage. Pengen punya mobil besar, CC-nya supaya bisa ditarik, belum lagi full variasi, keluar uang lagi banyak. Tidak heran negaranya habis. Ketika lapangan kerja berpindah, karena semakin orang sukses gak mau kerjakan kerjaan-kerjaan yang remeh-temeh, tidak mau digaji standar ataupun kecil. Akhirnya para investor pengen tetap untung, mereka mulai kerjakan, bikin pabrik, bikin macam-macam di luar Amerika, di negara yang mau digaji lebih murah, entah di Indonesia, entah di Vietnam, entah di China. Sehingga orang-orang di Amerika ini mulai pada kehilangan pekerjaan. Dan ketika mereka kehilangan pekerjaan, mereka tidak lagi menerima penghasilan seperti yang mereka harapkan. Akhirnya cicilan mereka susah, mereka bangkrut. Ini harus dilempar, mobil disita, barang bekas dijual nggak bisa seperti harga barang baru. Jadi di dunia yang sukses itu keberhasilan seringkali diukur dari apa? Pandangan dunia tentang keberhasilan apa yang Anda miliki. Kasih tahu sebenarnya. Pandangan dunia tentang keberhasilan apa yang Anda miliki. Punya HP kan? Zaman sekarang cari waktu susah. Ada waktu nggak saya tanya, masih buka waktu kan? Enggak, kenapa? Semua sudah pakai HP. Apa iya semua sudah pakai HP? Iya Pak sudah pakai, tapi ada yang smart, ada yang dummy. Dummy. Yang dulu disebutnya mock up. Contoh kalau marketing bilang mock up. Terus sekarang dummy. Dari kata dummy. Kenapa dummy? Apanya smart? Saya ingin memberkati Bapak Ibu di tempat ini. Di sini siapa yang belum punya smartphone? Angkat tangan. Semua sudah punya smartphone. Siapa yang belum punya BB atau Android? Ada yang belum punya? Siapa yang belum punya BB atau Android? Saudara percaya nggak saya mau memberkati? Saudara nggak percaya? Di HP smartphone bisa putar video, bisa rekam video, bisa foto kapan saja, ada siapa yang foto. Sekarang sosial media jadi macam-macam, kirim komentar langsung sedetik aja, tapi nggak bisa di-reply, nggak bisa dihapus, udah terbanyak semua orang. Salah satunya saya bersyukur bisa masukkan program Alkitab. Nah program Alkitab di dalam HP nggak cuma bahasa Indonesia biasa, bisa yang masa kini, bisa yang sederhana, bisa bahasa Jawa, bisa segala macam, itu jadi mudah. Dan Bapak Ibu, bagi yang tidak punya smartphone, pagi ini saya mau berkati. Percaya nggak? Tema khotbah kita apa? Just believe. Siapa yang mau saya berkati? Angkat tangan. Yang angkat tangan pertama saya akan berikan. Ini langsung angkat tangan. Yang belakang, yang jelas belakang. Siapa yang paling cepat angkat tangan? Bu Yuli. Bu Yuli. Punya smartphone ya? BB punya? Wah, punya BB. Saya mau berkati dengan Alkitab. Loh, saudara jadi kecewa, lebih berharga smartphone Alkitab. Karena di smartphone nggak bisa masuk Alkitab Perjanjian Baru terjemahan Indonesia sederhana. Di smartphone bisa. Yang nggak punya berarti nggak bisa masukkan. Ini mau dimasukin Nokia 520, mau dimasukkan ke dalam. Nah, saya mau berikan ini bahasa Indonesia masa kini. Tuhan memberkati. Wah, bacanya cerah. Nah, berarti tidak salah saya berkati. Pertama kali. Jadi, pandangan dunia keberhasilan, tapi nanti ada syaratnya. Ada bagian ini harus dibuka sekarang. Buka sekarang. Supaya yang dibuka lagi. Buka sekarang. Nanti ada ayat yang nanti saya minta baca. Oke ya, tadi itu sudah dibuka ya. Taruh saja dulu. Pandangan firman Tuhan
keberhasilan adalah siapa yang kita miliki. Tanya sama saudara, sudah punya Yesus? Apakah engkau punya Yesus? Kenapa Yusuf berhasil dalam semua yang diperbuatnya? Karena Tuhan menyertai dia. Kenapa Yusuf di rumah Potifar diterima sebagai budak? Makannya nggak boleh, mau makan apa hari ini? Wah, sisanya kasih. Budak itu kayak hebat, nggak punya kebebasan, nggak ada jam kerja. Hari apa saya liburnya Tuhan? Saya mau kumpul di. Ternyata Tuhan bikin berhasil. Dalam waktu singkat mungkin dia dari sumur-sumurnya selalu keluar air. Karyawan yang lain sudah lama cari-cari air nggak dapat. Mungkin ketika bercocok tanam, ladang yang bagian disuruh kerjakan hasilnya berlipat ganda. Pokoknya apa yang dia berbuat selalu berhasil. Apakah dia orang berpengalaman? Enggak, dia di rumahnya dulu, dia anak sayangan. Saudara-saudaranya gembalakan kambing domba, dia di rumah saja, dia suruh melayani ayahnya kasih baju yang lebih indah. Pokoknya hebat. Kalaupun pergi, pulangnya bagian lapor, kakaknya lagi ngapain? Makanya kakaknya jadi tiap-tiap dilaporkan oleh Yusuf. Nah Yusuf ini nggak punya pengalaman kerja, tapi begitu jadi budak, semua yang dikerjakan berhasil. Apa kuncinya? Tuhan menyertai. Kita mau berhasil pagi hari ini, mindset kita harus sadar Yesus ada dalam diri kita. Banyak orang ada Yesus dalam diri kita, tidak sadar. Israel dicimatannya Tuhan. Bangsa Yahudi itu umat kesayangan. Tapi begitu Goliat mengancam-ancam, yang paling hebat dari satu kelompok selalu pemimpinnya, rajanya. Rajanya sendiri ketakutan. Lututnya berbunyi. Gak semua orang kalau ketakutan lututnya bunyi. Yang kakinya gak bunyi, yang kakinya sih bunyi. Yang terjadi semua ketakutan gak sadar bahwa Tuhan menyertai. Tapi satu anak yang pipinya masih kemerah-merah, bukan kalau banyak makan apa soju, ini mulai berkata, siapa nih bangsa Filistin yang tidak bersunat ini berani-beraninya melawan barisan kalah yang hidup yang disertai. Maka dia cuma pakai kata berani maju karena dia tahu selama ini lawan serigala, lawan singa, lawan beruang, dia selalu berhasil karena Tuhan menyertai dia. Nah, hidup kita, kalau kita nggak pede, ketahuan. Kalau kita khawatir, kelihatan. Kalau kita lagi nggak sehat, pasti ketahuan. Kalau kita baru dapat rezeki nomplok, wajahnya berseri-seri. Orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai dalam hidupnya akan menjadi pribadi yang berbeda. Dan itu memang nggak bisa sekejap kalau kita nggak ngerti. Tapi kalau yang terjadi Tuhan mau lawan, Tuhan lawan benar. Tuhan akan bikin mujizat sekejap. Pernikahan perlu anggur kalau di Israel. Kalau pernikahan di sana anggurnya habis, ibaratnya pesta di kita. Undangan masih antri di depan, masih nulis nama, menyerahkan angpau, amplop yang dikasih nomor ditandai gitu. Kalau tanda kasih tidak berupa cendera mata atau karang bunga. Tapi ternyata orang berkata, catering habis, nasi gak ada lagi, rendang apalagi, tinggal orang puasnya saja. Kalau dimakan sakitnya tuh di sini. Kalau enggak sakitnya tuh di sini. Waktu keluar, aduh kacau. Malu gak saudara kalau nikah kehabisan makanan? Ada beberapa pernikahan yang kita rasanya mau nambah lagi pun masih tersedia. Wah itu pesta seperti itu orang senang, bangga. Tapi ternyata ini kehabisan. Dan ini kehabisan anggur, air anggur. Maka ketika panen-panen begitu, Yesus suruh kepada yang paling sederhana pelayan, ambil air 3 buyung yang kalau diperiksa itu sekitar 75 liter berat kalau astronomi. Kemudian cedok, waktu dicedok masih air. Bisa dipecat, suruh bawa ke pesta, bawa ke depan ke MC. MC-nya siapa? Pesta-pesta nikah, MC-nya siapa saja? Dan yang menantang Ferry Salim, Sadrak Salebo, Mesak, Hobi kan? Hobi Mesak, Sadrak Mesak, Abednego. Ternyata begitu dibawa pemimpin pesta, wah, ini anggurnya nomor 1, paling enak, pasti paling pokoknya hebat. Dan dia mulai bilang, di mana-mana pesta, orang nggak pernah sediakan yang terakhir dan bahkannya anggurnya semakin baik. Biasanya terbaik di depan, wah hebat dulu. Nanti orang udah mulai mabuk, dikasih ancam merah, dia udah nggak tahu.
anggur itu dari ditanam sampai tumbuh itu perlu waktu lebih dari pepaya. Saudara pernah tanam pepaya? Pepaya berapa lama bisa buat kita makan? Itu kan pasti bukan hari, bukan minggu. Bulan bisa nggak? Atau tahun? Anggur itu harus 2 tahun kira-kira baru mulai buahnya bisa dipetik. Tapi untuk dikilang jadi minuman itu perlu lebih lama lagi. Mungkin yang rata-rata paling bagus 4-5 tahun umur anggur, pohon anggur. Maka buahnya ini udah matang. Nah, setelah itu dikilang, diproses. Kalau menjadi bagus harus difermentasi, disimpan. Zaman di daerah-daerah subtropis, negara-negara ini ditaruh di bawah tanah, ada tong-tong penyimpanan anggur, disimpan. Maka orang kalau lihat anggur, dia tahunnya, makin lama tahunnya, makin mahal. Mungkin perlu 10 tahun. Jadi pohon anggur 2 atau 4 tahun, tambah 10 tahun udah 14 tahun. Tapi dalam sekejap, Yesus jadi mujizat. Kenapa hadir? Tuhan mau ubah mindset kita. Percayalah Tuhan menyertai hidup kita. Jangan lihat ternyata, oh saya nyatanya belajar masih susah masuknya. Oh ternyata kerjaan saya kok naik-naik pangkatnya, jenjangnya, gajinya segala macam. Karena mungkin selama ini adalah imanmu. Tuhan katakan apa? Imanmu. Masalahnya bukan Yesus yang kurang sakti. Di Nazaret Yesus tidak bisa bikin mujizat satu pun juga dalam katakan, dan Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Percaya harus berapa persen? 50%? Itu setengah percaya, saya tidak. 75%? 90%? 99%? Ada 1%? 2%? Iya deh, iya deh, iya. Percaya apa? Tuhan menyertai. Katakan, Tuhan menyertai. Sebutkan nama masing-masing. Alphonse. Jangan Tuhan menyertai Alphonse, berarti saya sekarang. Saudara sebutkan nama masing-masing, punya nama masing-masing ya? Maksud saya apa? Nama saya semua, sebutkan nama masing-masing. Namanya siapa? Aji. Katakan, Tuhan menyertai. Aji. Yang lain? Jangan Aji itu kan masing-masing punya nama. Siapa tahu? Sebutkan Lina, Vina, sebutkan Tuhan menyertai Alphonse. Sebutkan masing-masing. Tuhan menyertai. Dari sini saudara bisa percaya atau tidak? Katakan, Tuhan menyertai. Sebutkan nama masing-masing sekali ya. Tuhan menyertai Alphonse. Apa yang saya perbuat? Berhasil. Oh ini belum, itu belum. Jangan dituduh-tuduh. Percaya aja. Percaya aja. Masih jadi budak. Dibilang berhasil. Dan sungguh berhasil di rumah Potifar. Yang jadi budak, dia jadi paling top of the line. Dan ketika dia top, istri yang Potifar kan sukses, pejabat, uangnya masih banyak. Mau ambil istri mana saja, pasti dia yang paling cantik, yang paling gitar Prancis, gitar Spanyol. Dan yang begitu luar biasa menggoda dia karena dia Yusuf dia pasti sebetulnya dia sadar orang dunia bisa lihat orang disertai Tuhan. Maka dia bilang, suami saya ini cuma karena pejabat, tapi ini orang yang disertai Tuhan. Ini disertai Tuhan. Dia jatuh cinta, dia pengen, dia kagum, dia mulai begitu upaya-upaya. Orang yang disertai Tuhan, dia lari dari yang semua istimewanya. Dipindah masuk penjara. Katanya disertai Tuhan, kok masuk penjara? Kalau kalimat ini boleh diulang. Tadi di pasar budak, Tuhan sudah mengatakan Yusuf, apa yang dibuat yang berhasil? Kenapa? Tuhan menyertai Yusuf. Masuk penjara kan? Kita tadi baca sendiri, begitu masuk penjara, dia bilang Tuhan menyertai Yusuf. Dan singkat cerita, karirnya dalam penjara, dia menjadi tamping, tumpuk. Pokoknya kepala. Waduh, lagi gitu. Pokoknya sipil sangat sayang sama dia diistimewakan semua. Akhirnya, singkat cerita saudara, dia ada di istana. Betul? Kuncinya apa? Percaya, katakan percaya. Percaya apa? Tuhan. Itu sebabnya dikatakannya sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Nah, anak darah itu artinya kawan. Jelas tadi kan korban muda. Perjelas di kabar baik itu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Sama Immanuel, yang berarti. Nah ini kasih penjelasan di kabar baik Injil. Allah menyertai kita. Namanya siapa? Yesus. Yesus ini ada arti nama Yesus. Yesus ini punya arti. Jesus, Yesus, Yesua, Yesu, apapun saudara menyebutnya, orangnya sama, pokoknya sama. Ada orang-orang tertentu susah menyebutkan nama. Ada orang panggil saya Bernice, nggak bisa. Karena kebiasaan di barat, Bernice, maksudnya Bernice. Ada orang nggak bisa bilang Bernice, rasanya Benny, Benny buah macam-macam, tapi anak saya tetap boleh gitu ya.
Yesus itu punya arti. Allah yang menyelamatkan, Jehovah saves. Orang Perjanjian Lama cuma tahu satu, Jehovah, Yahweh, Jehovah, Yahweh. Tapi ada sebutan lain lagi, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Kades, Jehovah Sekeno, Jehovah, banyak macam nama Jehovah. Ada artinya. Itu penting, itu bagus untuk pelajari, tapi satu saja yang perlu, Yesus. Saudara tahu, Yesus Allah yang menyelamatkan dari apa? Dari apa? Maut. Yang paling ditakutkan manusia, maut. Yaitu disiksa siang malam yang menyerah hati dan hatinya sepanjang segala abad, sepanjang kekekalan. Menyelamatkan dari kebangkrutan baik, menyelamatkan waktu bermobil nggak jadi keserkan lecet sedikit nggak apa-apa. Pas dilihat nggak lecet, ini ternyata kita cat mobil yang ada di tempat kita bukan sih. Orang Indonesia itu hebatnya kan sudah anti ditabrak mobil, lebih takut sama hujan. Kalau hujan kan, kalau mobil ada, kalau ada mobil, bukan hujan kan bukan mobil. Nah, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Kita disediakan segala macam fasilitas, tapi kita masuk neraka untuk apa? Jehovah Rafa menyembuhkan. Sakit didoakan sembuh, tapi tolak Yesus, mati masuk neraka. Lebih baik sakit didoakan terima Yesus, langsung meninggal, belum sempat bikin dosa lagi, betul? Tapi kalau sembuh, bisa bersaksi, menyuai jiwa-jiwa. Jehovah itu sudah El Shaddai, El Elyon, Elohim, bukan yang despikal. Itu semuanya penting, tapi yang utama dia menyelamatkan. Setelah dia menyelamatkan, setelah dia ada di dalam hidup kita, syariat baru kerajaan Allah dan kebenaran, maka segalanya akan ditambahkan. Amin. Amin. Konsepnya ini dulu yang kita harus jelas, bahwa Jehovah saves, Tuhan menyelamatkan. Tuhan pasti ingin membuat kita berhasil. Tuhan ingin menyembuhkan kalau kita sakit. Tuhan ingin menyediakan apa yang kita perlukan supaya kita tidak kekurangan meminta-minta. Tuhan ingin, pokoknya Tuhan ingin berikan yang terbaik sama kita. Tapi di atas semua itu, Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Kalau cuma memberi uang, memberi harta, manusia bisa kasih uang, pesugihan bisa kasih harta, tapi nggak bisa kasih keselamatan. Amin. Ada satu kasus 1981 in TPY, Tua Payung. Tua Payung itu suatu daerah di Singapura. A man tortures and kills children. Tua Payung ritual murders, pembunuhan ritual di Tua Payung. Case number 3, Tua Payung ritual murders, karena itu seri-seri yang sangat-sangat menggemparkan di Singapura yang terkenal aman. Sangat sedikit tingkat kejahatan, sangat sedikit bukan berarti gak ada. Ada tiba-tiba menakutkan. Ini orang namanya Adrian Lim, bunuhnya anak. Masuk di koran, ini korbannya. Salah satunya namanya Agnes Ng, umur 9 tahun. Saudara punya adik umur 9 atau punya anak umur 9, saudara pernah umur 9 tahun. Yang satu lagi, ini Ghazali bin Marzuki, Melayu. Ini umur 10 atau 11. Tewas dibunuh. Mula-mula mayat ini diketemukan, diduga secara otopsi matinya mati tercekik atau seperti mati tenggelam, nggak bisa nafas. Tapi ada beberapa mungkar-mungkar pendarahan dan dia pernah dilecehkan. Yang kedua ditemukan hal yang sama. Dan lebih parah lagi, darahnya terus mengalir. Ketika dicari, ada tetesan-tetesan darah yang mengarah ke satu lantai di apartemen di Tua Payung, di satu tingkat, di satu blok, di satu kamar, satu apartemen. Didatangi oleh polisi di tempat itu. Yang punya apartemen seorang pria, dia katakan, oh itu mungkin kotoran aja. Oh iya saya pernah bawa ini aku sendiri aja. Ya nggak ngerti kan bawa darah bisa diperiksa. Akhirnya Adrian ini punya istri Tameju dan punya
Salir tinggal serumah, disebutnya holy wife, istri dalam roh. Dia punya 44 istri dalam roh. Orang ini jadi dukun. Perempuan-perempuan muda di Singapura yang harinya pengen menanjak di zaman itu, yang imannya gak jelas, yang pergi bolak-balik cari ramalan pakai tongkat, tongkat syamsi, yang bakar segala macam, merasanya tidak ada yang nyata. Oleh dia bisa dibikin sukses, bos jadi sayang. Kalaupun itu pramu saji di bar, akan semakin banyak langganan yang kasih tip segala macam. Satu persatu orang saling cerita, dia ini hebat. Buktinya kalau ada pasien datang, coba kita cek, ini memang kamu hambatan tidak suksesnya karena memang kamu malas atau kamu salah melakukan kerja, atau ini ada roh yang mencegah kamu sukses. Gak bisa susah, ya dia tahu, dia punya tahu sekerajaan, nggak betul. Coba kita doakan. Ayo kamu keliling-kelingan kau itu ketemu lingkaran, biasa berdoa. Dia doa ke satu dewasa sebelah ini namanya Kali. Ada banyak dewa-dewa di apartemen dia. Dan setelah orang itu keliling-kelingan, silakan pecahkan. Begitu dipecahkan, jalan, waduh. Bahkan setelah dibongkar, ini mulai cerita. Kerjanya dia kalau nggak ada orang, itu keluar giling-giling pakai jarum. Terus jamnya dibakar, giling-giling, bakar dengan jarumnya hitam, dibakar-bakar dari sini. Begitu berlubang sini, dimasukin. Terus dirapikan lagi pakai tepung, dibasahkan tepungnya kering seperti kulit telur. Jadi telur itu dimasukin jarum sama dia sendiri. Tapi ketika pasien dia tahu ada jarum, kaget. Wah ini benar nih. Yang terjadi, dia mulai ambil banyak uang. Bahkan dia mulai lakukan sesuatu yang tidak terpuji dengan orang-orang ini. Nah ternyata ada satu pasiennya yang lapor ke polisi bahwa dia dilecehkan, dia diperkosa. Dia jadi dicurigai. Setelah mulai dicurigai, dia bilang sama yang di balik dia, sesuatu kalau disembah, dia jadi hamba dari disembah. Katanya supaya dia diluputkan dari ditangkap, harus bikin korban darah anak-anak. Mulailah dia tangkapin anak-anak sulit, siksa satu-satu. Tahun 1981 di sini, saudara bisa buka dari internet, bisa dapat dari internet. Nah, kasus ini masuk koran, disebut the diabolic life of murder. Diabolik ini, diabolos itu artinya iblis. Diabolik itu seperti kesetanan. Ini ketika ini pengadilan jadi besar-besaran sana karena ini kasus-kasus yang sangat-sangat istimewa. Ini apartemennya, di dalamnya banyak sesembahan. Hidupnya memang seperti itu. 3 accused, 3-nya dituduh, tuduhan penyiksaan, penipuan, pelecehan segala macam, termasuk finalnya pembunuhan. Singkat cerita, bukunya terbit Unholy Trinity, bukannya Holy Trinity, karena dia bertiga terjadi. Kalau bisa dikupas macam-macam. Yang istimewa, ada satu guru ini rajin menyembah Tuhan. Dan dia percaya kalau Tuhan menyertai hidup dia akan menjadi berdampak bagi banyak orang. Guru muda ini campuran antara orang Chinese dan India di Singapura. Dia nyembah Tuhan. Waktu nyembah Tuhan terbayang murid dia yang perempuan yang umur sekitar 10 tahunan. Entah kenapa Tuhan tahu, dia doakan sungguh-sungguh. Dia minta cover her with the blood of Jesus Christ. Dia macam-macam doakan. Anak ini ternyata memang tidak pulang dari sekolah, ada yang diculik berhari-hari. Setelah dia itu dia makin doa sungguh-sungguh. Dia bilang, Tuhan sebelum saya tahu kabarnya bahwa dia diculik, Tuhan sudah tahu supaya saya berdoa. Saya berdoa supaya malaikat ini berpasukan menyertai anak ini. Ya, pengen saya cerita tentang malaikat, bicara tentang ini. Dia nyembah, bicara tentang ini, terus malaikat berpasukan menyertai. Akhirnya dia nyembah dewa, kamu asal. Dia aja ngomong, aku tidak berkenan kepada anak perempuan. Anak ini dilepas, hidup selamat. Guru ini semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Akhirnya mulai kumpul-kumpul orang 500 orang. Sekarang 20.000 jemaat di Singapura. Namanya Joseph Prince. Bapak Ibu, kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan punya pola kerja. Tuhan utus malaikat.
Israel berperang. Nah, ini banyak rumah-rumah. Ingat, ditempel macam-macam. Pernah saudara masuk rumah orang biasanya ditempel di atas cermin atau apa harimau gigit belati. Spiderman kan nggak di sini. Harusnya ini saya baca, saya pun yang terkesan sama saya. Setiap kali orang Israel berperang, Allah menyertai, mereka menang. Setiap ada penyertaan Tuhan, mereka menang. Dan saya berkata, Allah beserta kita. Tapi yang terjadi, ada kalanya Tuhan tidak menyertai mereka karena mereka keras hati, disuruh A, mereka lakukannya B, dibilang jangan pergi dulu, mereka pergi tidak taat terus. Setiap kali mereka kalah. Bahkan musuhnya lebih sedikit, Israel konsentrasi. Katakan penyertaan Tuhan. Nah, setelah saya baca Alkitab ini kadang-kadang ada 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Ada kisahnya di Samuel, diulangi di Tawarik. Ada di Raja-Raja, diulangi di Tawarik. Ada bilangan, ada ulangan. Ada keluaran, ada ulangan. Jadi setelah diulang-ulang kita kadang-kadang bosan. Tapi saya baca dalam hati, Tuhan buka kunci-kuncinya. Setiap kali berperang, itu malaikat. Pernah satu malaikat tewaskan 185.000 orang. Pernah baca saudara? Musuh Israel dikalahkan. Satu kali lagi, begitu banyak malaikat kerja. Nah, penyertaan Tuhan kirim. Bukan berarti kalau misalnya kita berdoa, Tuhan sukai saya, Tuhan sukai saya, kita disukai Tuhan semua. Terus Tuhannya jadi banyak, kayak di cloning. Suami istri yang satu pergi ke pasar, suami pergi kerja, Tuhan menyertai, kamu gak disertai dong. Tuhan menyertai aku, oh Tuhannya 2 dong. Anak kita gimana? Oh Tuhannya jadi 5, karena nanti 3. Enggak, saudara. Begitu kita terima nama Yesus yang dibawa oleh Roh Kudusnya, malaikat itu bisa menyertai orang percaya. Para rasul menanti-nantikan di dalam Yerusalem, berdoa setiap hari. Begitu harinya tiba, turunlah apa? Roh Kudus. Tandanya ada apa? Angin dan lidah. Waktu Yesus dibaptis keluar dari air, turunkah angin dan lidah? Turun apa? Gunung berapi. Waktu di lokal Yerusalem, waktu tiba-tiba turun banyak. Terus mereka bikin usaha goreng, gunung darah, goreng gitu kan. Lidah. Alkitab berkata, Ibrani pasal 1, malaikat itu angin dan api. Dijelaskan di Mazmur, malaikat itu pelayan, pesuruh yang melayani kita yang keselamatan, angin, api. Makanya ketika Musa berhadapan, malaikat diutus untuk bicara, yang disebut sebagai Yehova yang dilihat, oh saya bertemu Tuhan, sebetulnya Tuhan Maha Besar, tapi semak menyala tidak terbakar, tapi ada apinya. Kita tahu sekarang itu siapa? Beberapa tokoh tertentu. Kemudian malaikat ada yang menampakkan diri, ada malaikat yang tidak terlihat mata. Ketika menampakkan diri, orang pikir itu orang. 3 orang bertemu Abraham, 2 orang terbalik. Malaikat. Yang satu masih ngobrol sama Abraham, bicara-bicara, bahas bahwa akan ditunggal balikan di Sodom Gomora, tawar-menawar. Akhirnya 2 malaikat diutus ke Sodom buat menyelamatkan siapa? Lot, istri, anak, dan menantunya. Tapi ternyata menantunya tidak mau taat, istri dan anak ikut. Berlabat-labat malaikat seret tangan mereka. Istrinya menolak belakang, jadi tiang jalan. Tapi mereka dikeluarkan oleh malaikat. Orang perjanjian lama biasa mengalami pertolongan mereka. Bahkan Abraham ketika kasih tahu orang lain tentang kerja malaikat, yang pertama diorong oleh Abraham tentang kerja malaikat bukan tentang untuk mencari sumber, bukan untuk melawan musuh, bukan untuk apa-apa. Tapi Abraham tidak pertama kali kerja malaikat di kitab Kejadian yang direferensi oleh manusia, yang ditulis oleh Tuhan taruh malaikat dengan pedang menyala-nyala keruh namanya, Tuhan kirim malaikat seperti itu. Tapi Abraham bilang malaikat itu untuk cari jodoh. Posisi itu langsung malaikat itu buat cari apa? Buat cari apa? Jodoh. Saudara udah gak percaya gue ya? Mari bukan Keluaran Kejadian 24. Kejadian 24 judulnya Kejadian 24, Ribka dipinang bagi Ishak. Ribka.
Ribka dipinang bagi Ishak. Ayat 7, pesan Abraham kepada hambanya. Mari kita lihat ayat 7. Baca sama-sama dengan suara 2, 3. Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Baca sama-sama dengan keras 2, 3. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi waktu Ishak mau dapat jodoh yang akhirnya namanya Ribka, kalau kita coba ingatnya, kalau kita mau mengecilkan arti malaikat, kalau kita tidak bisa melihat malaikat, kalau kita tidak mengerti kerja malaikat, kita tahunya cuma Eliezer ini pergi bawa unta yang cukup banyak, bawa perhiasan buat nanti calonnya Ishak, dan dia berkata, nanti kalau ada yang ketika saya minta minum, kemudian kasih minum, terus unta-unta itu dikasih minum, wah inilah jodoh dari Tuhan. Datanglah Ribka cantik luar biasa, dia bilang aku haus, minta minum, dikasih minum, si unta itu dikasih minum. Oh ini, ya. Itu yang kita tahu selama ini. Tapi siapa yang bawa perempuan ini bertemu dengan Eliezer? Malaikat. Siapa yang bawa Eliezer tuntun arah ke sana? Malaikat. Ini kata Abraham. Kita mau dengar apa kata Eliezer. 2, 3 saksi sah. Kejadian 24 ayatnya 40. Kejadian 24 ayat 40. Dapat ayat 40. Kalau sudah dapat baca sama-sama 2, 3. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Dia kembali katakan malaikat diutus dan membuat apa? Membuat apa? Bukan Argentina, membuat apa? Bukan Meksiko apa? Berhasil. Bukan Brazil, berhasil. Tuhan menyertai Yusuf dan dibuatnya Yusuf menjadi berhasil. Dia mau gali sumur, mungkin dia nggak biasa. Dia dibawa ke sumur pernah sekali. Dia nggak biasa gali sumur. Tapi berapa susahnya kalau malaikat itu gali. Yusufnya cuma begini beres sumurnya jadi. Dan makin cepat bikin kerjanya karena malaikat gali sumur. Ketika bercocok tangan sama, dia sudah masukkan ini kampung. Si malaikat masukkan kampung yang sama di lubang yang sama. Begitu tumbuh lebih gemuk karena ada 2 batang. Jadi bisa nggak malaikat bekerja? Bisa. Berulang-ulang. Coba sekali-sekali saudara ambil waktu baca Alkitab. Tetap kita sembah Tuhan, tapi fokus perhatikan kerja malaikat. Kerjanya bersama. Nah, Roh Allah berkata atas pujian rahmat-Nya. Waktu kita nyembah Tuhan, worship leader tadi berbicara bersama malaikat di surga, naikkan kidung pujian. Kita bisa nyanyi bareng malaikat, meskipun malaikatnya di surga, kita nyanyi di sini connect, karena yang dipuji sama siapa? Tuhan. Bersama malaikat di surga, terus apa? Naikkan kidung pujian. Waktu kita nyanyi, malaikat datang. Saudara bedakan apa bedanya lebah sama lalat? Lebah datang di mana ada bunga, madu. Lalat datang di mana ada sampah, bangkai. Apa yang dihasilkan lebah? 1, madu dipukul, kita minum madu sangat baik. Waktu Saul ngaco, dia bilang mau siap perang, dia nggak tanya Tuhan, dia bikin sendiri. Tuhan terang, ayo kita harus puasa. Lemes semua karena dari surga Tuhan. Yonatan nggak tahu anaknya ada perintah itu. Dia katakan dimakan, dia jadi seger, dia menang perang. Karena puasanya bukan dari surga Tuhan. Madu penting, madu baik, bukan sih negeri yang berlimpah susu dan madu. Lebah terjadi. Waktu lebah goyang-goyang itu pohon-pohon, bunga-bunganya maksudnya serta saling itu kepala potik yang terjadi membuat jendela buah-buah. Membuat tanah kebun duri semak menjadi pohon buah-buahan. Hasilnya kan lebah. Tapi kalau lalat, kumpulnya di mana? Yang bau. Begitu ada yang bau, kita cari nggak
Dia ada latihan bersama nah itu dia, wah di situ kita tinggal buang sampahnya. Tapi begitu lelah pindah ke makanan saudara, saudara seolah-olah jilat itu sampah atau makanan yang busuk atau bangkai, gak heran kita jadi sakit. Nah, malaikat datang bukan karena sampah, bukan karena madu, karena kita nyembah. Waktu kita nyembah, malaikat terus datang dalam hidup saudara. Saudara nyembah pagi hari, saudara perjalanan, saudara nyembah, saudara di tempat kerja, nyembah kecil-kecilan jangan keras-keras orang jadi bingung. Saudara nyembah setiap hari, malaikat terus kumpul, malaikat gak suka kamu. Apa yang dia mau kerjakan, dia bantu kita. Nyembah Tuhan. Amin. Orang yang disertai Tuhan mudah menyembah. Disertai Tuhan caranya cuma satu, apa? Bukan nyembah, apa? Percaya saja. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara mau mulai breakthrough pada pagi hari ini. Mari kita sembah Tuhan kita. Saya mengundang para pemusik, singers, worship leader.